ke-6. Dan hari ini kita bakal saksikan juga ke-7. Dan hari ini kita bakal melihat untuk Cape Town sendiri sudah dihuni oleh teman-teman dari OP. Dan BTR seperti biasa Keongnya bakal melakukan split satu orang. Dan kali ini First Riders sudah cukup membaca pergerakan mereka. Bakal ada duel 1 lawan 1 juga nampaknya di sini. Waduh, udah bakalan duel karena mereka agak cukup berdekatan pastinya. Bahkan udah ada suara tembakan terdengar dari CSGO Boba. Dan mereka sepertinya akan coba pick up satu player. Sudah mulai di-keep kali ini dan berhasil di ending begitu saja. Karena kita tahu pistolnya juga lumayan sakit dan bahkan kita skip dulu omongannya karena fight-nya masih terjadi sedari tadi di mana Just9 kali ini masih coba survive tapi sisi lain back 21 kali ini sudah memegang satu buah AK-nya coba untuk membackup di area kejauhan dan bahkan Just9 kali ini harus pick off dari Kulunja coba untuk memberikan satu buah perlawanannya karena mereka juga udah mulai aware dengan adanya satu player yang sudah mulai di take down begitu saja tapi masih bisa di revive karena tempatnya masih mumpuni juga untuk melakukan sebuah surviving. Yes, dan satu keputusan yang cukup baik tentunya untuk teman-teman dari CSGO Boba di mana dia melakukan satu upaya pembersihan terlebih dahulu sebelum akhirnya menyelamatkan seorang Just9 dan pembagian role-nya gue rasa cukup baik dari teman-teman CSGO Boba. Ini menjadi satu awal yang cukup menjanjikan untuk mereka 3 poin eliminasi udah berhasil didapatkan tanpa harus kehilangan satu orang pun. Dan kali ini mereka masih coba untuk mencari di mana sisanya teman-teman dari MLS. Dan kalau kita lihat ternyata udah nyebrang ke daerah dari Mars ya. Oke, udah nyebrang berarti posisinya udah jauh lebih aman ya karena CSGO Boba berhasil menculik 3 player, otomatis MLS tersisa 1 player aja yang memang agak sedikit disulitkan untuk melakukan sebuah rotation. Kalau emang misalkan jalannya aman-aman aja sih enak ya. Tapi kalau misalkan rotation harus di-cutting oleh tim lain itu yang mengerikan karena dengan adanya mereka cuma tersisa 1 player aja agak sedikit sulit untuk bertahan sampai late game walaupun memang untuk sekarang masih bisa di-revive entah itu dari koin, entah itu dari revival point. Tapi memang agak sedikit beresiko sih. Resiko yang pertama, yang kedua juga minim lootingan. Entah kalian berbuah manis atau enggak kita nggak tahu karena tentunya dari teman-teman yang baru di revive nggak bakal punya apa-apa juga gitu kan. Betul, nggak punya apa-apa. Nah itu dia. Tapi kali ini kita bakal berpaling sedikit ke daerah Pochinok di mana teman-teman dari Bulls sudah bakal bertemu dengan Jet Capital Hagi ya. Mereka udah saling lihat, sudah saling intip-intipan aja. Sementara itu tadi sensor shockwave juga sudah mulai diaktifkan dari Ekal dan kawan-kawan memberitahukan mereka bahwa di radius daerah Poci ini masih ada orang yang sedang melakukan looting. Dan kali ini satu upaya untuk maju ke depan Leo dengan double vector yang bakal coba untuk masuk ke dalam dan sudah langsung bertemu begitu saja. Satu orang sudah berhasil di take down yaitu seorang Roga kali ini menjadi satu makanan pembuka untuk teman-teman Bulls Esport nampaknya. Waduh, Bulls Esport berhasil mendapatkan 1 poin kill. But it's okay karena gue lihat Jetnya juga udah mulai komit untuk melakukan sebuah pelarian ke arah lain karena mereka juga posisinya Bulls duluan yang udah mulai aware dengan adanya posisi Jet Capital. Jadi mereka bener-bener di welcome aja gitu ketika mereka lagi sibuk-sibuknya untuk melooting vending machine. Bahkan late hits kali ini udah dimanfaatkan juga oleh teman-teman dari Bulls Esports. Yes, sudah dimanfaatkan yang artinya harusnya orang yang berada di sekitar juga bakal mengetahui kalau ada mereka di sini. Dan ini merupakan salah satu keputusan yang cukup bijak juga dari segi lootingan. Mereka sendiri udah cukup kuat dan mereka cukup berani. Artinya kalau misalkan terjadi apapun mereka rasa mereka udah bisa untuk yang namanya memberikan perlawanan. Dari segi resource mereka udah cukup kuat. Dan satu tim yang cukup berdekatan dengan mereka itu ada Jet Capital Hagia yang udah kehilangan satu orang Rogak. Jadi masih cukup bakal mulus sih menurut gue masih kali ini. Mulus, iya paling tidak di zona seperti ini ya. Betul, paling tidak kalau misalkan memang mereka benar-benar memaksakan tim fight dan dari Jet Capital mereka berhasil menculik satu teman daripada teman-teman Bulls Esports itu menurut gue udah imbang 3 versus 3 kan terjadi gitu. Betul. Tapi ternyata dari Jet Capital mereka memilih untuk bermain secara objektif dari placement karena mereka kelihatannya memilih untuk mundur dan memanfaatkan satu buah kompon. Entah mereka akan memilih untuk defense dulu karena gue lihat dari segi resource aja belum mumpuni. Matt kita cuma 1. Global oke lah masih bisa 3 dan bahkan udah bagi-bagi ke temannya dan itu menurut gue mereka masih belum cukup prepare untuk melakukan sebuah defensif. Iya, apalagi dari segi jumlah kalau kita ingat yang udah kehilangan orang itu cuma tim mereka dan juga MLS. Tapi kita bakal tahu terlebih dahulu kali ini ada satu orang Logos yang sudah berhasil ter-take down terlebih dahulu bakal menjadi 4 lawan 3. Harusnya satu orang sudah ter-knockdown juga dibalikin oleh seorang Nixon. Bahkan coba untuk dihajar duel 1 lawan 1 tapi Logos berhasil ditumbangkan di sana. Kali ini menyisakan 1 orang aja dari teman-teman NXL. Apakah ini bakal menjadi satu buah
acara yang cukup manis dari NXL karena hanya menyisakan seorang Force Wow, tinggal by satu lawan one. satu. Naik zone, bakal Shit coba ke lagi. belakang dan that's it. Sion 4 poin NXL. eliminasi men. 4 poin eliminasi yang tadi lo kira ternyata nggak sendirian ya kan, karena mereka masih tersisa 3 player lagi. Kehilangan 1 player itu masih cukup worth it untuk bertahan hidup, karena kita geser terlebih dahulu di mana OP Griffin kali ini akan bertemu dengan tim yaitu Jet Capital Hagia. Udah mulai prepare juga, dan bahkan Salzi kali ini sudah mulai di pick off dari arah yang berbeda sepertinya, karena OP sudah mulai tersisa bertiga aja. 3 versus 3 akan terjadi kali ini, tapi mereka udah di tempat yang sama, udah sangat berdekatan, tapi masih coba untuk menahan diri ya. Bahkan suara tembakan sudah mau terdengar sejauh ini, dan bahkan damage sudah mulai terdengar. Dan di mana seorang Ham sudah berhasil di take down begitu saja. Apakah 2 player kali ini sudah berhasil take down? Tersisa 1 player dari seorang Nofden kali ini memberikan sebuah perlawanan lagi dan lagi, dan bahkan OP Griffin tidak bisa melakukan apapun karena Jet Capital berhasil meratakan tim mereka. Ini Jet Capital sih harus say thanks banget ke arah seorang Skybeams ya. Dimana Skybeams itu coba menculik 1 orang dari teman-teman OP yang ngebuat mereka kondisinya cukup imbang menjadi 3 lawan 3. Dan Menjadi 3 akhirnya lawan 3. ketika ada satu upaya melakukan perebutan kampon, yang terjadi adalah justru mereka yang sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam. Karena Betul. permainan 1 granat yang sangat baik dari teman-teman Jet Capital Hagia berhasil menumbangkan lawannya dengan cukup mudah. Dan kali ini West Bandit yang sudah coba mengokohkan pertahanan mereka di daerah Clock Tower bakal kedatangan tamu yang cukup baru, tamu yang cukup menyeramkan. Ini dia Menyeramkan. First Riders ya. Iya, First Rider, karena gue lihat di sini masing-masing tim juga udah mulai setup, berarti tandanya mereka udah paham satu sama lain posisi lawannya di mana ya kan. Karena gue lihat di sini Putra visionnya udah mulai lurus ke arah teman-teman daripada First Rider, tapi sini Wei sudah mulai terdamage. Setengah HP sudah tersisa kali ini, tapi masih bisa survive karena adanya beberapa research dari gol yang mereka miliki. Tapi kali ini Alpha udah mulai memasak granat untuk menerjunkan ke arah bawah, dan itu dia meledak, dan bahkan belum ada connect karena masih ada tembok dan bahkan masih ada beberapa obstacle yang masih mumpuni. Tapi kali ini Alpha gak boleh senang dulu, mereka udah mulai bergerak maju ke arah depan karena akan sangat bahaya kalau misalkan jendelanya dilempar beberapa ledakan. Tapi di sisi lain Alpha masih coba untuk melempar beberapa ledakan lagi, tapi masih belum connect juga. Dimana Putra udah mulai medikasi terlebih dahulu karena beberapa HP-nya sudah mulai terkikis. Tapi kali ini West Bandit masih coba setup karena mereka bener-bener aware dengan adanya First Rider di arah bawah. Yes, dan West Bandit sendiri udah berhasil dapetin 1 poin eliminasinya. Nggak ada alasan untuk mereka terlalu terburu-buru. Sementara seorang North juga sudah terkena dari Sense Shockwave, ditambah 1 flash freeze yang sudah dilontarkan dari teman-teman West Bandit. Dan kali ini bakal menjadi 1 pertanyaan yang sangat mendebarkan karena teman-teman West Bandit bakal coba untuk bertahan di daerah atas aja. Oke, di daerah atas karena gue lihat sini David udah mulai mencari busternya kali ini, siap-siap untuk naik ke arah atas, dicari di mana badannya. Karena North kali ini udah mulai memegang MAG-nya. Menekan 1 player kali ini di arah kiri. West Bandit udah mulai kebingungan karena beberapa player sudah mulai diculik itu saja. Tersisa 1 lagi yang harus terjun ke arah bawah. Tapi pertarungan masih terjadi di mana West Bandit harus puas di posisi ke-10. Agak sedikit berbeda Bang Skylar. Wah, ini tentunya tidak menjadi awal yang cukup manis untuk West Bandit ketika Aduh. mereka sudah berhasil mendapatkan title Predator. Di day sebelumnya memang sisa matchnya masih cukup banyak, masih ada 7 Masih lagi, 7? tapi setidaknya ini menjadi 1 anti klimaks menurut gue ya, dimana Oke. mereka harusnya bisa mempertahankan hal tersebut. Tapi di lain sisi gue bisa ngeliat komit yang dibuat dari teman-teman First Riders juga sebegitu baiknya. Mereka tahu step lainnya itu harus seperti apa, mereka tahu untuk memancing keluar lawannya seperti apa. Bahkan ketika mereka coba untuk naik ke daerah atas, mereka nggak terlalu memaksa untuk yang langsung coba open ke daerah atas. Tapi kita bakal coba tahan terlebih dahulu. Kali ini NXL yang masih berapi-api tentunya bakal bertemu dengan seorang Dewa Dewa. United yang sudah kehilangan 1 orang playernya nampaknya. Itu dia udah kehilangan 1 playernya, berarti mereka masih belum siap untuk melawan tim fight karena gue lihat di sini 1 player dari tim Dewa, lebih tepatnya Rain, udah mulai bergerak mundur ke arah belakang. Dan gue nggak tahu ternyata mereka malah udah mulai komit juga untuk mundur. Mungkin mereka bener-bener belum siap untuk melakukan fight, tapi kali ini NXL gak mau ngasih ampun. Mereka masih coba untuk terus mengejar arah gerakan daripada teman-teman Dewa karena Dewa udah coba untuk moving tapi gak bisa ngapa-ngapain karena posisinya juga cukup open field, gak berusaha untuk melakukan sebuah pengamanan diri pun agak sedikit kesulitan Bang Skylar. Tapi 1 orang kali ini malah berhasil dibalikin begitu saja, dan seorang Bams yang tadi terpick Bams, off sudah ya? berhasil di revive kembali menggunakan
Tadi kalau gua nggak salah seorang Rain coba untuk masuk ke bagian jajanan tuh ya. Bagian jajanan. Dia jajan pakai Aduh. koin yang dia punya dan Iya, berhasil iya, menghidupkan. iya. Dan kali ini NXL sendiri sudah kehilangan momentum mereka untuk melakukan fight dengan kondisi 4 lawan 3 karena lawannya sendiri sudah berhasil untuk di-revive. Oke, karena mereka untuk melakukan pergerakan ke arah zona pun masih 1 menit, masih Ya. cukup worth it untuk melakukan sebuah pelarian ke arah bibir zona. Tapi mereka sepertinya akan melakukan sebuah rotation yang dimana kalau misalkan mereka ini masuk ke area clock tower, itu akan bertemu dengan satu tim yang sudah mendefense ke arah sana. Tadi tim mana ya? First Rider First Rider ya? Betul. Waduh. Dan ini menurut gua akhirnya bakal menjadi satu kesulitan untuk teman-teman dari gue baru bilang mau Dewa United kesulitan, tapi Kenapa? justru First Riders ya yang berhasil di pick off satu orang walaupun nggak berhasil di Oke. secure killnya. Karena kan tadi kalau kita lihat Dewa itu satu orangnya baru dihidupin, mereka juga ada di daerah perairan ya kan, atau apa ya itu dibilangnya ya? Oh, selokan kali ya? Selokan, itu kanal ya. Selokan. Itu kanal air yang dimana kalau mereka mau masuk ke dalam zona selanjutnya mereka harus menghadapi First Riders yang notabene First Riders sendiri dari segi kompon dan juga resource jauh lebih kuat dari mereka gitu. Iya, jauh lebih kuat daripada mereka. Tapi kalau kita ngomongin kuat nih ya, dari Jet Capital mereka juga udah kuat dari segi resource. Tapi kali ini Dewa udah mulai kita lihat POV-nya pergerakan mereka sudah mulai bergerak maju ke arah First Rider karena di sini Bams sudah mulai terpick off begitu saja. Masih bisa di revive kah? Karena masih ada beberapa global sudah mulai dimanfaatkan. Tapi Dewa, gue lihat di sini mereka bergerak maju ke arah kolong bawah. Gue nggak tahu mereka akan komit untuk melakukan defense di bawah atau mereka akan melakukan sebuah team fight dengan First Rider, karena gue lihat di sini First Rider-nya udah mulai set up juga dengan Scooper yang megang satu buah karnya dan dengan 10 medkit dan juga 3 global menurut gue masih cukup worth it untuk melakukan sebuah defense karena di area clock tower udah banyak obstacle yang bisa dimanfaatkan. Tapi gue lihat di sini Dewa agak sedikit kesulitan karena Rain-nya tersisa sendirian dengan posisi yang sedikit sulit untuk melakukan sebuah regroup. Yes, ini Rain bakal sulit banget. Lu bisa ngelihat itu cuma sepersekian detik dia keluar dari tempat dia bersembunyi, langsung HP-nya terkikis sebegitu banyak ya. Dan kali ini upaya dari seorang Rens adalah coba untuk memberikan satu tembakan treatment ya terhadap seorang Rain yang lagi coba untuk masuk ke dalam zona. Di lane sisi Sensei sudah berhasil mendapatkan 2 player dari lawannya. Teman-teman dari Bigetron Delta masih bakal coba untuk bermain lebih agresif lagi. Sudah mulai terdeteksi satu orang di sini. Bakal coba untuk maju ke depan. Keong maju dengan charge boosternya. Coba untuk menghajar 2 orang yang tersisa. Dan kali ini seorang Leo sudah berhasil di take down. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja karena ternyata masih ada 2 orang lagi di daerah tower. Daerah tower. Ini dari teman-teman ini Bulls yang tersisa. Bulls tersisa 2 player lagi kelihatannya ya. Karena mereka benar-benar memanfaatkan area tower aja. Tapi kalau misalkan Bigetron ini bergerak maju melemparkan beberapa ledakannya masih bisa karena Bulls ini benar-benar 2 player tersisanya mereka mendefense di tempat yang sama yang menurut gue agak sedikit beresiko karena sekarang itu nggak tentang granat aja. M79 udah banyak ya kan, granat yang memang bisa dimasak dulu terus dilontarkan ke arah atas pun dengan sangat instan bisa mengeliminasi Bulls Esport. Tapi mereka masih coba untuk menahan diri, bahkan Bigetron pun gak mau terlalu gegabah untuk melakukan sebuah pergerakan karena udah ada penumpukan tim yang terjadi kayak gitu. Yes, dan kali ini kalau lu lihat NXL masih cukup lengkap dan udah ada hand cannon yang dilemparkan. Ini bakal menjadi sangat menarik kalau mereka bisa memenangkan satu fight dengan Dewa United di mana 2 orangnya sudah berhasil di take down, bahkan menyisakan 1 orang Rain. Dan tentunya First Riders yang mendengar adanya gemuruh bakal coba untuk join to fight. Apakah mereka bisa melakukan setup ulang karena seorang kakak kali ini dengan granatnya sudah siap untuk melemparkan ke arah depan. David sudah mulai dilemparkan granatnya, 1 respon glow yang cukup baik. Coba untuk menahan terlebih dahulu tapi dari belakang ternyata Mansnya sudah berhasil untuk di take down begitu saja. Charge booster masih coba untuk ditahan, mencari lagi di mana lawannya berada. 2 orang bahkan sudah di take down dari NXL yang sudah mendapatkan 8 poin eliminasi. Tapi nampaknya First Riders masih cukup kuat dengan 3 personil yang tersisa. Azo dan juga seorang Sion bakal menghadapi 3 orang sekaligus yang sudah mulai digigit oleh zona. 9 poin eliminasi dan berhasil mendapatkan title King of Clock Tower di game kali ini. Wow, dari tadi mereka mendefense di tempat yang sama, tapi kita klik dulu karena ada peperangan yang terjadi di mana Jet Capital akan berhadapan dengan CSGO Boba yang agak sedikit kesulitan. Bahkan CSGO Boba harus tereliminasi di posisi kelima. Tapi di sisi lain Bigetron juga gue lihat di sini ada beberapa player yang sudah mulai terkena knockdown, masih bisa survive, dan Bigetron masih utuh dengan 4 player dengan 6 poin kill yang mereka kantongi pastinya. Karena gue lihat di sini Bigetron bener-bener mereka memanfaatkan area patahannya aja untuk mendefense, agak sedikit
sedikit kesulitan karena ketika mereka kehilangan resource dari segi global, mereka agak sedikit kesulitan untuk mencari obstacle. Tapi sejauh ini masih aman walaupun memang zonanya nggak berpihak kepada mereka. Tapi hitungan detik mereka harus terpaksa untuk melakukan rotation ke arah yang lebih aman, Bung Skyla. Yap, dan tentunya kali ini zona juga udah bakal bergerak. BTR dengan seperti yang dibilang oleh Baby Lee bahwa mereka sudah bisa mendapatkan satu patahan yang setidaknya menggaranti mereka untuk masuk ke zona selanjutnya. Itu masih ada celah untuk setidaknya nahan sedikit lah. Nahan sedikit. Cukup berbeda dengan teman-teman dari First Riders yang harus bergerak dari sekarang. Karena hanya tersisa 4 tim dan juga 11 orang yang hidup untuk berhasil mendapatkan buya di match pertama kali ini. Sipit dengan baretanya sudah coba untuk dikeker, di mana Uwai sudah terlihat oleh seorang Faiz juga harus melakukan medikasi terlebih dahulu dengan 9 poin eliminasinya. Harus lebih berhati-hati lagi secara perlahan mulai maju, dan gue yakin ini titik akhir dari Bigetron sendiri. Mereka bakal coba untuk mendekat ke daerah bebatuan, tapi di lain sisi seorang Jetian berhasil mendapatkan seorang Iko Sipit Scooper. Coba memberikan presence yang ke arah kiri, ditembakin oleh seorang Faiz. 8 poin eliminasi, tapi Jet Capital Cian kali ini berhasil mendapatkan Keong. Masih bisa di-revive terlebih dahulu. Tembakan demi tembakan sudah mulai dikeluarkan oleh seorang Sensei. Yes, itu dia Sensei. Masih coba untuk menembakkan ke arah bawah, ke arah First Rider. Masih coba untuk hinggap atau survive juga di balik kontrol gua. Tapi di sisi lain Jet Capital juga harus puas di posisi ketiga. Tersisa 2 tim lagi, kira-kira siapa yang akan buyah, karena First Rider akan fight dengan Bigetron yang dimana mereka sama-sama menahan dirinya. Tapi di sisi lain Uwei udah mulai melontarkan satu buah freeze press pastinya. Tapi di sisi lain Uwei juga udah mulai kebingungan karena Bigetron udah mulai berani untuk melakukan rush dengan double barrel yang sudah mulai dilontarkan oleh sang Uwei. Men-takedown David yang sudah mulai di pick off juga masih bisa survive karena masih ada player tersisa di mana dari First Rider harus dieliminasi. Congratulations untuk Bigetron. Bigetron Delta berhasil mensecure buya di round pertama dengan perolehan 10 lebih poin eliminasinya. Dan kali ini Bigetron Delta tuh nggak terlalu terlihat dari early game-nya. Mereka benar-benar kayak sneaky aja sampai akhirnya kita bisa melihat fight mereka di daerah Factory itu berhadapan dengan teman-teman dari Bulls. Mereka cukup sabar, mereka nggak terlalu terburu-buru mendapatkan 1-2 orang, bahkan tidak ada yang berhasil di-secure satupun oleh Bulls, dan akhirnya mereka bisa dapetin tempat yang bisa gue bilang cukup aman. Cukup aman sampai pada akhirnya mereka bisa melakukan sebuah fight di late game-nya ya, walaupun memang menurut gue posisinya agak sedikit curam juga gitu kan. Curam, mereka tapi memang mereka punya advantage di mana zona lambatnya itu ada di arah mereka. Ditambah juga mereka punya